Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Datangnya Riku Matsuda ke Indonesia menimbulkan spekulasi jika Riku akan membela timnas Indonesia. Padahal menurut Riku, dirinya datang ke Indonesia memang lantaran bapaknya orang Indonesia, jadi istilahnya pulang kampung kali ya. Tapi Riku pun memang gak menampik jika dirinya ingin membela timnas Indonesia dan memiliki keinginan main di Liga Indonesia. Berikut pernyataan dari Riku Matsuda. そうだね、お父さんがハーフでお母さんが日本人で、小学校入る前ぐらいまではずっとインドネシアに1年に1回バリ島に方で来てたし、ぐらいかな。イタリはやっぱ代表の試合とかはやっぱ気になるからちょっと見たりするけど、リーグとかはもう見る環境がないから見れない。まあ見れたし、こっちのなんていうか東南アジアとか、インドネシアルーツがあるから、こうインドネシアをもっと盛り上げていきたいなって思ってるからやりたい。Dalam sejarah dunia sepak bola, nomor punggung seorang pemain sepak bola itu pertama kali digunakan di tahun 1928. Tim pertama yang menggunakan nomor punggung di jersey-nya adalah Chelsea dan Arsenal di Liga Inggris. Meskipun awalnya nomor punggung ini difungsikan sebagai penanda masing-masing pemain dengan nomor urut yang sudah ditetapkan. Seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah posisi belakang, 6, 7, dan 8 adalah posisi gelandang, sementara 9, 10, dan 11 adalah posisi depan. Tapi seiring zaman, para pemain gak selalu mengikuti aturan soal nomor punggung. Ada back pakai nomor 9, tapi ada juga striker pakai nomor 2 atau 3. Bahkan di zaman sepak bola modern seperti sekarang ini, para pemain memilih nomor punggung itu bukan berdasarkan nomor urut lagi, tapi berdasarkan beberapa faktor seperti tanggal lahir orang tua, tanggal lahir anak, tanggal lahir pasangan, dan lain-lain. Di era tahun 60 sampai 2000-an, ada satu nomor yang dianggap nomor spesial alias nomor keramat, yakni nomor 10. Nomor ini dibilang keramat lantaran dalam dunia sepak bola biasanya yang memakai nomor 10 ini adalah bintang-bintang besar. Awalnya nomor 10 ini selalu identik dengan pemain yang berposisi sebagai pemain tengah alias gelandang. Tapi Maradona dan Pele merubah ini semua. Pele dan Maradona yang notabene seorang striker ini merubah aturan dari nomor 10 yang biasanya dikhususkan untuk gelandang, sekarang nomor 10 menjadi bebas, bahkan lebih banyak dipakai oleh seorang striker. Di pertengahan 2000-an, nomor punggung 10 ini sempat tenggelam usai muncul nomor idola baru, yakni nomor 7. Yang pertama dipopulerkan oleh Eric Cantona dan juga David Beckham, kemudian diteruskan oleh Cristiano Ronaldo. Tapi hadirnya seorang Lionel Messi memberikan atau membuat nomor 10 ini kembali disukai khalayak ramai, dan di klub pun para pengguna nomor 10 ini biasanya orang-orang yang spesial. Lalu bagaimana dengan di Liga Indonesia? Di Liga Indonesia sebenarnya pun sama. Di era 90-2000-an, nomor 10 itu biasanya identik dengan pemain-pemain yang berposisi sebagai gelandang sentral ya. Tapi ketika memasuki era 2020, 2010, 2020, nomor 10 pun mengikuti regulasi ataupun kebiasaan di luar negeri. Nah, di musim ini di Liga 1 kita akan coba rekap nih. Ada siapa aja sih pemain di tim-tim Liga 1 yang menggunakan nomor keramat 10, dan kira-kira menurut kalian siapa yang akan paling berkembang di Liga 1 musim ini? Di Bali United nomor 10 ini belum ada yang pakai sebab musim lalu dipakai Eber Besa. Kini belum ada pengguna ya. Di Madura United mempercayakan nomor 10 itu dipakai oleh pemain baru asal Brazil, Iran Junior.
Di Persik Kediri musim lalu nomor 10 ini dipakai oleh Renan Silva, dan kemungkinan kalau musim ini karena Renan Silva keluar ya, nomor 10 Persik Kediri kemungkinan akan dipakai oleh Ze Valente. Persebaya musim ini mempercayakan nomor 10 pada Bruno Moreira. Arema FC menyerahkan nomor punggungnya pada William Marsilio. Setelah musim lalu nomor 10 ini dipakai oleh M. Rafli ya. PSS Sleman mempercayakan nomor 10 pada Ricky Cawor. Persis Solo mempercayakan nomor 10 pada Karim Rossi. Persija mempercayakan nomor 10 masih pada Maciej Gajos. Begitupun dengan Dewa United yang masih mempercayakan nomor 10 pada Egy Maulana Fikri. Sementara Persita Tangerang belum memiliki pengguna nomor 10, tapi kemungkinan dia adalah Bruno Da Cruz ya. Persib Bandung mempercayakan nomor 10 ini pada Tiron Del Pino. Borneo FC belum memiliki siapa pemilik nomor 10 sebab di Piala Presiden kemarin gak ada satupun pemain Borneo FC yang memakai nomor 10, dan kemungkinan yang akan memakai nomor 10 di Borneo FC ini adalah pemain asing baru sebab Borneo FC ini masih punya 3 slot pemain asing ya. PSM Makassar mempercayakan nomor 10 pada Daisuke Sakai. Barito Putra pun belum menunjuk siapa pemilik nomor 10, tapi kemungkinan kalau prediksi kami ya, kalau nggak Levi Madinda mungkin Lucas Morelato ya, atau mungkin Yosef Ejejari kali. Malut United masih mempercayakan nomor 10 pada Ilhamuddin Armain. Semen Padang pun belum memutuskan siapa pengguna nomor 10, tapi kemungkinan dia akan dipakai oleh Ryohei Michibuchi ya. Dan PSBS Biak tetap mempercayakan nomor 10 pada Alexandro Ferreira. Nah, kira-kira dari 18 klub Liga 1 musim ini, di tim manakah nomor 10 yang paling berkontribusi? Dari Persib Bandung, kemarin saat kami mengkritik tewasnya Persib di Piala Presiden, ini banyak banget nih yang berkomentar di kami dan bilang, kalem bang, ini cuma pramusim, nggak usah terlalu keras. Itu sekarang kalian boleh bisa ngomong kayak gitu, tapi faktanya kami yakin nggak bakalan kayak gitu kan. Berani taruhan saya, 2-3 laga di Liga Persib melempem pasti akan rame tagar atau kata-kata out. Bener apa bener? Betul emang Piala Presiden ini cuma ajang pramusim, tapi ini tuh sekaligus ajang adaptasi lo ya. Kalau ternyata nanti di Liga 2-3 pertandingan Persib masih kayak gini, terus apa gunanya ajang pramusim? Ada beberapa alasan kenapa kami ngotot banget. Bahkan kami berani bilang untuk para pelatih nggak usah ngasih toleransi yang namanya adaptasi buat pemain. 1-2 laga pemain ini nggak bisa nyetel, buang aja. Udah nggak usah kasih toleransi lagi. Kenapa demikian? Yang pertama, musim ini nggak ada yang namanya Championship Series. Kalau nggak fight dari awal, kalau nggak bisa nyetel dari awal, maka Persib akan tewas. Yang kedua, Persib akan main di AFC. Jika harus menunggu pemain untuk beradaptasi, ya akan sangat sulit. Di Liga sulit, di AFC pun juga akan sulit. Jadi yang dituntut adalah pemainnya yang harus siap. Yang ketiga, manajemen Persib udah menaikkan gaji seluruh punggawa Persib lu ya. Jadi nggak ada alasan lagi pemain itu nggak siap atau nggak meningkatkan performanya, atau istilah kasarnya gaji mah yang naik main gitu-gitu wae, atau anak zaman now bilangnya gaji pengen selangit main sulit. Makanya tetap kami bilang buat para pelatih Persib udah nggak usah kasih yang namanya toleransi buat para pemain, harus mau berani nyetel sendiri dari awal, mau berani meningkatkan performa mereka dari awal. Jangan beralasan perlu adaptasi, lu nggak bisa main 1-2-3 laga nggak nyetel, udah sikat aja, cut aja sekalian. Karena kalau kita melihat dari komposisi skuad musim ini sebenarnya udah hampir semua lini dikasih pelapis yang hampir sepadan ya, meskipun atau belum semua lini dikasih pelapis yang sepadan. Kiper gak usah kita khawatirkan lah, pelapis dan utamanya pun udah hampir sepadan. Teja, Kevin, ada Seva dan juga Fitra, ini udah cukup lah. Cuma di sektor back ini perlu ada peningkatan. Nick ini adalah sosok sentral di jantung pertahanan Persib yang kemungkinan akan berduet dengan Gustavo. Tapi pelapisnya siapa? Cuma ada Victor, Jupe, dan Kakang. Jelas ini buat kami nggak cukup loh ya. Minimal 2 lagi deh buat nambahin atau menambal di lini belakang ini. Kalau sektor pertahanan kiri dan kanan menurut kami nggak ada masalah ya. Di sana udah numpuk ya pemain-pemain yang bisa melapisi atau jadi pilihan lah
Di kiri itu ada Rezaldi, ada Zalnando, ada Edo, sementara di kanan ada Hen, Robi, Darwis, dan kemungkinan kalau Imada Andika jadi, ini pun akan klop ya, 3-3 ya, kiri 3, kanan 3. Lini tengah ini gelandang jangkar ya. Ini sebenarnya nggak kekurangan pemain loh di sini. Ini banyak banget di sini. Ada Klok, Dado, Ajis, Azikri, Irianto, Kojijan. Cuma tinggal ngasih yang mana aja yang pas gitu buat di lini tengah ini. Cuma posisi sentral ini salah satu yang kurang buat kami, yakni posisi attacking midfielder alias playmaker. Di sana ada Beckham, Tiron, dan Adam Alis. Yang buat kami untuk menjadi seorang playmaker ini belum bisa. Playmaker itu harus bisa mengatur tempo, mengatur ritme, mengatur alur permainan, dan nggak ada yang bisa seperti itu dari 3 pemain ini. Jadi kami pikir di sektor ini butuh 1 playmaker. Kalau sektor winger udah nggak usah diomongin ya, udah numpuk sih sebenarnya. Ada Febri, Siro, Mail, Rian, Ferdi, ditambah mungkin Sadir Ramdhani, ini udah banyak banget. Cuma yang paling kurang adalah di sisi depan, cuma punya DDS dan Dimas Derajat. Jadi ya, ini salah satu sektor yang harus ditambah, minimal dapetin 1 lagi nih buat di depan. Ya itulah, kalau mau Persib ini bisa bersaing di Asia dan juga Liga dengan skuad yang mumpuni. PSS Sleman dikabarkan batal nih merekrut Salifu Jata. Salifu justru akan ke PSMS Medan. PSS justru dikaitkan dengan penyerang asal Italia milik JDT, Nicolao Cardoso. Ini unik sih, sebab Cardoso ini baru aja direkrut oleh JDT di awal musim ini. Ya meskipun belum pernah tampil 1 kali pun ya di JDT. Lalu apakah PSS Sleman akan meminjam Cardoso ke JDT? Sebab kontrak Cardoso ini tuh masih ada sampai Desember 2024. Tapi kalau kita melihat secara kualitas, nggak terlalu bagus dan istimewa juga sih Cardoso ini. Setiap musimnya itu jarang banget loh dia ini cetak double digit, paling 1, 2, 3, sampai 7 gol aja tiap musimnya. Nah kita akan lihat nanti nih, apakah benar JDT ini akan pinjamkan Cardoso ataukah PSS Sleman menebus Cardoso dari JDT? Dari Madura United, usai gagal di Piala Presiden, Madura pun langsung melepas 4 pemainnya. Uniknya 4 pemain ini baru direkrut Madura United di awal musim ini loh ya. Ada Diki Yusron yang dari Persik Kediri, ada Justinus Uca, Jova Karundaeng, dan juga Fadila Akbar yang baru awal musim ini loh didatengin. 4 pemain ini dilepas, ada beberapa alasan ya, ada yang memang karena gak sesuai, ada juga yang mereka yang memang ingin keluar dari Madura United. Buat kami ini nggak aneh loh ya, emang harus kayak gini nih. Sebelum bursa transfer ini ditutup, Madura memang harus berbenah. Kalau emang ada yang dirasa pemain itu nggak sesuai, ya udah lepas aja, toh masih bisa merekrut juga sih. Lagian juga kan Madura ini harus main di AFC, jadi harus benar-benar memikirkan kedalaman skuadnya. Dari Persis Solo, nah ini agak aneh dan juga lagi rame sekarang nih, yakni Persis Solo itu kan bertindak sebagai tuan rumah, tapi di laga perdana lawan Arema justru pendukung Persis Solo nggak boleh hadir. Yang boleh hadir adalah pendukungnya Arema. Alasannya sih karena ya Arema di sini bertindak sebagai tuan rumah duluan. Ini aneh buat kami. Kenapa aneh? Arema memang sebagai tuan rumah di semifinal Piala Presiden, tapi kan artinya supporter Arema away dong dari Malang ke Solo. Nah, ini apa maksudnya? Katanya supporter dilarang away, tapi kenapa supporter yang bukan asli Solo harus datang ke Solo, sementara tuan rumahnya sendiri nggak boleh dihadiri penonton sendiri? Makanya Persis Solo ini sempat protes sama LIB dan mengaku didiskriminasikan oleh LIB. Kenapa saat babak grup Persib main di Bandung itu setiap Persib main selalu boleh dihadiri supporternya? Kenapa ketika Manahan atau Solo yang di tuan rumah justru supporter Solo ini nggak boleh hadir? Jawabannya simpel. Ketika di babak grup Piala Presiden itu kan sistemnya bukan home away alias single round. Sementara di semifinal ini kan double round alias home away. Jadi istilahnya ada bagian kandangnya, ada bagian tandangnya. Ketika Arema bertindak sebagai tuan rumah di leg pertama, otomatis kan pendukung Arema yang harus hadir. Ketika nanti Persis Solo yang jadi tuan rumah, ya pendukung Arema nggak boleh hadir. Meskipun faktanya sama aja, mau jadi tuan rumah ataupun menjadi tim tamu, supporter mereka mah tetap datang. Benar nggak?
Dewa United dikabarkan akan menikung Persib dalam mendapatkan Sadil Ramdhani. Bahkan banyak yang bilang Dewa United yang akan memenangkan perburuan Sadil ini. Faktor kondisi Dewa United yang lebih baik dibanding Persib akan menjadi acuan Sadil Ramdhani lebih memilih Dewa United. Saat ini jelas Dewa United ini lebih unggul dari Persib dari segi apapun ya. Training ground punya, stadion pun lagi dibikin, fasilitas nomor 1, gaji pun jelas lebih gede dibanding Persib. Jika benar Dewa United yang memenangkan Sadil Ramdhani, ini artinya 3 kali sudah Persib dipecundangi oleh Dewa United, yakni saat rebutan Egy Maulana Fikri dan Ramai Rumakik pun Persib kalah dari Dewa United. Nah, kita akan tunggu apakah kembali Dewa United akan mempencundangi Persib.